Allah, bukan masalah menang-menangan dan lain sebagainya. Enggak seperti itu. Cuman yang terjadi akhir-akhir ini kan suasana pasar itu terbangun segala macam. Yang ada hawa nafsu kita. Sebagaimana Nabi kan subhanalladzi asra bi abdihi laila. Jadi Nabi sendiri diperjalankan, bukan memperjalankan dirinya oleh Allah. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi ranah dalam ilmu santri itu bagaimana kita ini berserah diri. Sebagaimana di Quran dikatakan wa ma romaita itu romaita walakinallah roma. Ya Muhammad, ketika engkau melempar, sesungguhnya engkau yang bukan yang melempar, tapi sesungguhnya aku yang melempar. Jadi filosofi itu kita bangun sekuat-kuatnya. Nah, kalau udah seperti itu, ya Allah yang mengangkat. Kalau kita sudah merendah pada Allah serendah-rendahnya sebagaimana posisi sujud, itu kalau menurut yang berangkat dari basic santri ya, seperti itu. Maka ketika air ditiup ini pun ya insya Allah barokah gitu loh. Insya Allah barokah. Jadi cuman pertanyaannya tadi yang orang bisa kebal itu berarti kalau sama Mas didoain kayak kemarin tuh bisa kebal, benar? Jadi gini, doa-doanya apa aja tuh kemarin? Coba diulang Mas. Wasi Yang itu. Pak, ini jadi lucu-lucuan. Oke. Sebenarnya itu mengandung filosofi yang sangat tinggi, Mas. Cuman dipakai mantra bahasa Jawa dicampur dengan bahasa Arab. Ruqyah itu sendiri kan awalnya dari tradisi jahiliyah sebelum Nabi Muhammad. Ruqyah ya. Jahiliyah, ruqyah. Ini di podcast terkenal ya. Saya ngomong ini didengar orang banyak. Saya bertanggung jawab. Ruqyah itu kan artinya jampi. Sekali lagi mantra. Ruqyah bahasa Indonesianya itu mantra. Jampi. Memang diambil dari tradisi jahiliyah, yaitu ketika masih syirik segala macam. Cuman oleh Nabi diseleksi. Kalau memang bahasa apapun, kalau redaksinya mentauhidkan Allah, kenapa tidak? Ya, gitu loh. Betul. Apapun. Nah, konteks yang ditanyakan Mas Atta tadi, saya kemarin kan bilang kan, melebu Allah itu tarik nafas. Artinya melebu itu masuk bahasa Jawa. Metu Allah hembus nafas. Jadi tiap tarik keluaran masuk kita itu zikir pada Allah. Anekotake, mengektekotkan, meyakini, mengikrarkan. Oh, itu yang Mas sebutin bahasanya itu ya. Sampai anekotake ya. Sampai wesi-wesi. Wesi-wesi itu apa tuh? Jadi gini, saya ulang tadi, mengektekatkan, mengikrarkan urip bahwa hidup ini, otak, pikiran ini dunungnya arahnya si kodrat kepada kodrat Allah, kehendak Allah. Itu bahasa apa tuh wisi-wisi itu? Sebelum sampai itu, sirullah dan lain sebagainya, sampai sifatnya ketika kita sampai sifatnya ibaratnya kun fayakun, besi ya besi. Jadi kita berharap mohon kan ada nih videonya itu waktu itu saya sempat sempat viral juga. Viral dan saya ngelihat di TikTok, saya sempat posting juga waktu itu. Wesi yang ini. Iya, besi ya besi. Sebenarnya bahasa itu ingin menggabungkan antara tubuh manusia yang sedang ingin jadi percobaan dengan besi tadi itu, agar tidak saling makan gitu. Itu namanya wesi gitu tujuannya. Wesi. Iya. Jadi kan di dalam Quran kan ada namanya surat Al-Hadid, artinya besi kan. Jadi besi sendiri mengandung energi gitu loh. Jadi di dalam tubuh kita pun juga mengandung energi, yaitu zat besi yang bisa kita mohon pada Allah untuk dibangkitkan untuk mengcover daripada besi yang sebenarnya yang menghantam di diri kita sampai bunyi kena tulangnya tok gitu. Oh, yang ini. Ya. Itu kalau itu sholawat. Kalau yang itu sholawat. Kalau yang fisari. Jadi gini itu bahasa Arab. Allahumma ya Allah, sholli wa sallim, berikanlah keselamatan keberkahan pada tercurah pada Nabi Muhammad. Wa barik ala, dan keberkahan pada Nabi Muhammad. Sayyidina, ya, kepada Nabi Muhammad tadi ya. Muhammadinin nurid dati, cahaya zat. Wasirrisari, rahasia segala rahasia. Fisa iril asma'i, di dalam segenap nama-nama. Wasifati, dan sifat. Wa ala alihi wa sahbihi wa salib, dan kepada keluarga Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Oh, itu bahasa Arab. Ya, itu bahasa Arab. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala alihi wa sallim. Itu pas dipukul-pukul ini dia berdarah tapi akhirnya. Berdarah. Yang salah satu tebasan. Justru Mas Densu di situ meyakini. Ini di tempat Mas Densu. Iya, betul. Mestinya nggak berdarah kan? Kalau enggak, jadi gini Mas Atta. Kalau untuk memaknai itu enggak semuanya sukses juga, kadang-kadang gagal karena kan ditonton sama orang banyak. Kadang-kadang ilmu gaib itu kalau di live gitu juga kurang ampuh gitu sebenarnya. Oh, jadi kalau di record pakai kamera tuh jadinya suasana hatinya si yang diisi. Jadi gini Mas, biar kita memahami mistik biar cerdas ya, dengan sesuai dengan agama ya.
Jadi kenapa sih para sahabat Nabi ketika perang juga pakai perisai besi, juga pakai perisai baju anti ini ya, anti pedang, anti panah dan lain sebagainya. Jadi kan ada usaha ikhtiar lahir, ada usaha ikhtiar batin. Contoh, Saifullah yaitu Sayyidina Khalid bin Walid ya, pedang Allah sampai dijuluki. Beberapa kali beliau ditebas juga tidak apa-apa, tapi kadang-kadang juga ditebas kena. Makanya ketika beliau wafat, diranjang sampai menyesal kenapa aku nggak wafat di medan perang, itu didapati bagian tubuhnya itu ada 70 kali bekas-bekas tebasan, tapi juga ada yang tidak. Jadi memahami mistik itu harus sesuai dengan dalil agama gitu loh. Sebagaimana Samson Delila atau nabi kita yaitu Sam'un Al-Ghazi itu nabi loh. Nah, salah satu nabi umat Islam selain Bani Israel. Begitu kuatnya kebalnya beliau atas izin Allah ya, tapi suatu saat juga tercongkel matanya oleh istrinya sendiri. Ya, kita memahami sesuatu itu harus seperti itu. Ini semua kehendak Allah, tapi itu realitinya juga ada, yaitu Samson Delila atau Samson Al-Ghazi. Tapi kalau yang dibaca-baca habis ini kan masih banyak nih. Iya. Iya, betul. Itu tawasul pada doa kepada Sultanul Aulia, rajanya para wali yaitu Syekh Abdul Qadir Jilani Al-Baghdad. Rajanya para wali. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Agisni. Iya. Kalau ini Adisni itu? Agisni artinya aku minta. Oh. Agisni. Wa amidni hadhihi fi qada'i hajati. Jadi itu redaksinya bagaimana kita meminta pada salah satu waliullah untuk memohonkan ibaratnya mendoakan doa kita pada Allah. Jadi tawassul kalau dalam bahasa pesantren itu tawassul. Beneran itu abis orang dibacain itu jadi kebal? Ya atas izin Allah. Yang penting, halo tes. Iya loh. Tes kok suaranya ada masuk. Oh. Yang penting percaya. Yang penting si itunya nggak berubah hati. Kan ini tadi kalau ilmu santri kan basicnya nggak sombong-sombongan atau mungkin suasananya nggak pengen dilihat orang. Makanya kan beberapa podcast di Denis dan di Mas Densu saya berkali-kali menekankan saya nggak mau terbawa suasana pasar loh, baik saya mengisi maupun yang diisi. Cuman kan giringan-giringan ini kan kayak suasana gladiator di zaman Romawi gitu loh. Padahal ilmu Nabi kan tidak seperti itu. Kalau ditanya kalau emang wahyu belum turun, ibaratnya ya udah Nabi mengatakan aku nggak bisa apa-apa. Maksudnya, karena emang Mas kayak Nabi. Bukan. Jadi gini, di dalam klasifikasi Islam kan ada namanya mukjizat yang tertinggi yaitu para nabi. Terus Mas punya mukjizat itu? Entar dulu. Kedua yaitu karomah. Artinya kemuliaan. Itu para aulia ila arifin wal ulama ila amilin, yaitu wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Yang ketiga strukturnya yaitu ma'unah dari kata awwana yu'awinu, artinya pertolongan. Nah, untuk orang mukmin yang insya Allah moga-moga bisa menjalankan syariat Allah, itu kategorinya bisa ma'unah, yaitu pertolongan Allah di bawah nabi, di bawah wali. Yang terakhir ya ma'unah dari kata awana yu'awinu, artinya pertolongan, ta'awud gitu. Ya, yang terakhir itu istidrot, yaitu pilulu. Pilulu kalau bahasa Jawa itu artinya ya Allah memberi, udah kamu kasih ilmu tekbal kayak mungkin ilmu hitam segala macam, kamu terserah kamu mau zina mau apa urusan kamu. Tapi kan balasan Allah besok di kemudian hari mungkin juga di dunia mungkin dia kena apesnya atau apa. Nah itu istidrot. Jadi ada klasifikasi dalam memahami ilmu metafisika, tidak satu poin, enggak. Tidak mengeneralis. Iya, tidak satu poin gitu loh. Jadi Nabi sendiri juga kalau memang nggak serak suasana hatinya nggak diizinkan Allah, ya udah aku nggak bisa apa-apa. Nah, sebagaimana Isra Mi'raj. Tapi kan belum lama ini nih ada Laskar Habib Indonesia yang katanya mengatakan tidak ada Habib yang mengurusi perdukunan. Nah, itu gimana? Jadi kan Laskar Alawin. Jadi kan katanya aku dengar baca-baca berita tuh kemarin, katanya tidak ada Habib yang mengurusi perdukunan. Jadi benar sekali sebenarnya para habaib itu kan tetap menjalankan sunatullah ya, sunat Rasulullah dari dibilang Habib itu kan harus keturunan Nabi kan? Iya, harus. Bukan nggak semua orang bisa dipanggil Habib. Tidak bisa, itu harus ada dan harus menjalankan perintah Rasulullah SAW melalui sunatnya gitu kan. Dan banyak juga sih sebenarnya keturunan habaib juga yang dari agama-agama lain ya, yang ada di Timur Tengah, banyak yang masuk dalam agama lain, itu juga keturunan Rasul gitu. Yang akhirnya mereka ikut menjadi pengikut dari ajaran agama lain. Banyak habaib-habaib yang keturunan Rasulullah yang beragama lain gitu. Artinya di sini nggak mesti juga habib itu kalau bahasa Islamnya tuh maksum, terjaga dari kesalahan mungkin. Pasti ada yang terpeleset juga. Pasti ada yang terpeleset. Artinya di sini kalau di Indonesia kan mengkultuskan bahwa habib itu adalah keturunan Rasul dan harus dihargai kan gitu, dimuliakan kan itu, sesuai dengan apa yang ada mungkin di firman Allah SWT dalam Al-Qur'an kan gitu, atau di hadis ya, di dalam hadis. Artinya di sini sah-sah saja sih ketika orang itu mengkultuskan atau
menghargai ya, karena ini kan juriat Rasulullah SAW, sah-sah saja. Namun ketika penghargaan itu berlebih-lebihan juga, ini kan tidak bagus juga, karena di mata Allah Subhanahu Wa Taala ini kan semua makhluk itu kan mendapatkan limpahan berkah ya dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu, limpahan rahmat dan berkah dari Allah Taala. Nah, kaitannya sama pertanyaannya tadi, katanya Habib kan tidak ada Habib yang mengurusi perdukunan. Tadi udah saya jawab, artinya jangankan menguruskan perdukunan, yang beragama selain Islam aja ada habaib dari keturunan Rasulullah. Iya, ada habaib di Timur Tengah, ada. Gitu loh. Ya, dari Timur Tengah tuh ada yang keturunan Rasulullah yang beragama Kristen, ada juga yang mungkin yang nggak beragama Kristen tapi agama lain, ada. Terus juga. kaitannya sama pertanyaan Artinya jangankan untuk mengurusi perdukunan sebenarnya, untuk mengurusi hal-hal lain bahkan tidak beragama Islam pun Habib itu ada. Jadi tidak bisa juga Habib itu justifikasi. Habib itu tidak mengurusi perdukunan. Harus tahu juga sepenggal kalimat dukun itu apa, yang sebelah tadi sinonim daripada tabib. Harus tahu juga gitu loh. Harus punya dasar gitu loh. Nah mungkin para habaib juga nih yang sekarang sedang mengkritisi si Jindan ini punya dasar, yaitu tadi Al-Quran dan hadis. Gitu. Makanya kita juga tidak bisa mengatakan bahwa salah statement Habib itu, tidak bisa juga begitu. Gitu. Kami juga harus hati-hati. Kan. Tetapi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat banyak bahwa generasi Rasulullah SAW aja ada yang beragama lain. Gitu. Artinya keyakinannya lain gitu loh. Iya, betul. Gitu. Jadi saya nambah ketum ya. Jadi kita membuka ruang diskusi masalah kata-kata dukun ya tadi yang dilemparkan Mas Firdaus ini tadi ketua umum Ya ketua umum. di LSM. Enggak, ini ketua umum di organisasi Komunitas lain. pengawas korupsi. Komunitas. Dan Al-Firdaus. Jadi juga buka Padepokan Al-Firdaus. Panti Reha, Panti Yatim. Ya, di sana ada 3.000 hektar, luas sekali untuk 3 hektar. 3 hektar, sorry maaf, untuk dikiran tiap malam program kita ini kolaborasi dengan Termasuk beliau. ngisi ilmu gaib tadi Padepokan. Termasuk gemblengan hati. Anti bacok apa segala itu. Iya, itu Pengobatan alternatif. dan lain sebagainya. Itu di Al-Firdaus di daerah Permata Hijau. Jadi kembali kepada statement tadi, tidak ada para habaib yang mengurusi perdukunan. Maka jawaban saya pribadi, ayo kita buka ruang diskusi. Apa itu makna dukun? Dan apa sinonimnya dengan tobib? Sebagaimana kiai dengan ulama. Adapun kalau oknum, dukun santet, contoh ngomong aja lah gitu. Dukun yang nggak sholat, dalam konteks kacamata Islam, itu bukan urusan kami. Kalau saya tekankan kan tadi, kalau memang ada dukun yang sesuai syariat, sebagaimana di Jawa Timur ada namanya Persatuan Dukun Nusantara, mereka anak-anak santri itu ya Tapi tahu. kan gini ya, soalnya aku kan ini bukan ustadz, aku bukan habaib juga. Kalau misalnya Mas Firdaus, Gus, sama Mas Raden Raka nanti ketemu sama ustadz gitu, mau nggak ngobrolnya jadi sesama ustadz sama? Kenapa tidak? Saya sangat bersedia berbicara dengan ustadz, asatid atau apapun. Misalnya aku Kenapa ajak tidak? ustadz nih ketemu biar jadi ruang Siap. katanya kan mau ada ruang diskusi. Iya, Kenapa siap. tidak? Karena kan kita mau mencerahkan masyarakat Masyarakat. nih. Iya. Nggak mau Ya, ada alhamdulillah. biasa, Jadi masyarakat memang biasa. cita-cita kita memang dari kemarin Jadi, nyari orang yang YouTuber yang bersedia alhamdulillah. membuka ruang diskusi. sama ustadz gitu. Bukan kan. saja pada ustadz, bila perlu pendeta ajak. Iya. Kami akan buka ruang diskusi atau Enggak, kan akan kalau memberikan ini pencerahan. kan kita ngomongnya kan kalau menurutku ustadz aja karena kan Iya, di sini kan nggak apa-apa. semua Iya, Nggak boleh. apa-apa. maksudnya Mayoritas. pesantren, Oke. mayoritas Boleh, pesantren. boleh. Oke, Boleh, siap. siap. Gini loh, maksud saya begini, kenapa saya bilang pendeta itu harus diajak? Kenapa? Karena gini loh, kita itu kan memandang satu aturan di dalam bangsa ini harus disesuaikan juga dengan kultur yang ada di Indonesia gitu. Jadi ketika bahasa dukun itu tabu di kalangan umat Islam, belum tentu tabu di kalangan umat Kristen dan Hindu atau Buddha kan gitu. Artinya di sini orang bicara, kayak contoh Mbak Rara yang sekarang sedang ingin melaporkan pesulap merah. Betul. Beliau ini kan agamanya Hindu. Hindu. Dan dia melakukan ritual-ritual itu berdasarkan agamanya, keyakinannya kan gitu. Sesuai dengan kitab Jabur atau Taurat yang ada di lingkupnya mereka kan gitu. Artinya di sini ketika ada orang muslim yang bilang itu syirik musyrik, tidak kena pada dirinya. Ketika ada orang yang bilang Rara musyrik, Rara syirik, Rara tidak ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Rara tercatat alirannya di dalam Jabur atau Taurat. Tapi kalau saya sebagai muslim ya saya ngikutnya Al-Qur'an kan. Betul. Al-Qur'an hadis, Betul. berarti saya akan Sepakat. nanyanya ke ustadz dong. Sepakat. Betul. Oke, Iya. kalau untuk itu saya rasa sih untuk sementara karena Bang Atta yang punya YouTube-nya jadi kita ya oke aja. Sepakat. Ya Cuman kan ini saya kan muslim. Iya, ini Sepakat. cuman ini masukan dari saya biar semuanya itu Nasionalis lah NKRI. benar-benar terdengar. Karena gitu loh, Betul. ada satu Terserah. pertanyaan saya, ada beberapa pertanyaan saya yang saya yakin semua nggak akan bisa jawab. Nggak akan bisa jawab dan saya bisa menjelaskannya. Gitu. Ada beberapa pertanyaan saya yang nanti ketika tokoh-tokoh agama ini muncul tidak akan pernah bisa jawab gitu. Dan iya, saya yakin itu. Gitu loh. Makanya saya bilang tadi di sini
undang mereka. Senang saya untuk meluruskan semuanya agar benar-benar Pancasila ini terwujud, benar-benar kebinekaannya terwujud juga di bangsa ini. Jangan sampai ada istilahnya ada kaum mayoritas, ada kaum minoritas. Akhirnya ini timbulnya ada cemburu sosial gitu loh. Ayo, kalau memang kita ini menunjukkan bahwa negeri ini Pancasila, jangan berbicara satu ini aja, satu agama aja. Kita bicara semua agama. Kasih kesempatan untuk orang agama-agama untuk berbicara. Tapi mulai kalau dari saya kan, karena saya dari saya agamanya Muslim ya, saya akan nanya mau Ustadz ya kan? Iya. Betul kan? Ya, Tidak apa-apa kan? Tapi tolong kasih Ustadz yang benar-benar fasih. Karena pertanyaan saya berat, Mas. Pertanyaan saya berat dan saya takut Ustadz itu ada salah satu Ustadz yang terkenal di Indonesia masuk ke grup saya kasih pertanyaan itu kabur. Kabur, Mas. Langsung leave grup. Jadi ada satu Ustadz kita masukkan ke grup metafisika di dalam WA grup kita. Saya kasih pertanyaan itu, dia kabur, Mas. Makanya saya bilang tolong cari Ustadz yang benar-benar bisa menjawab. Karena kami juga ini Kalau misalnya bagian daripada filsafat, bagian daripada ilmu filsafat. Kami mempertanyakan gitu. ya begitu ya guys ya. Nanti mungkin aku akan banyak bertanya sama Ustadz, sama Ustadz pemuka agama yang ilmu-ilmunya Tinggi lah. luar biasa. Dipertemukan kalau bisa. Ya kalau bisa dipertemukan kalau Ustadznya mau ya. Tapi kalau Ustadznya nggak mau mungkin apa aku undang sendiri dulu ataupun seperti apa, nanti aku akan Makanya lihat kalau kelanjutannya karena kan di sini harus ada ininya tuh jawabannya kan dari semua ini kan, karena kan sekarang masyarakat juga jadinya rame kan di mana-mana dan karena keyakinan orang tuh beda-beda juga loh Mas. Iya. Kayak misalnya kalau saya memang dari dulu emang dari dulunya nggak percaya dukun dari dulunya. Iya. Tapi saya percaya ada makhluk gaib. Tapi kayak Mas Atak Halilintar dari kecil nggak pernah diurut. diurut Nah, pernah. itu dukun, Mas. Masa ngurut dukun? Dukun, Mas, itu. Be- Buka kitab Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dukun. Bekam gitu. Ya, itu dukun juga. Masa Mas. bekam dukun? Iya. Dukun Makanya saya sudah bilang nabi. Makanya saya bilang tadi Itu semua ini tradisi sebelum Nabi ya, bekam itu. makanya semua kegiatan pengobatan alternatif dan supernatural itu bagian daripada perdukunan. Mas. Urut. Jadi Dukun. misalnya kita urut nih, Dukun. enak. Itu dukun. Iya, dukun itu. Itu Mas urut. Mas karena percaya makanya Mas Atta manggil tukang urut. Gitu loh. Makanya saya bilang tadi Kalau ini apa fisioterapi misalnya. dukun juga, Mas. Masa Ya, fisioterapi itu dukun? bagian dari pengobatan alternatif. Karena di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjadi acuan hukum kita. Kan fisioterapi Ya. misalnya nih kita di sini urat lehernya Iya. keceklak. Iya, dukun juga, Mas. Jadi ada senamnya begini. Memang Itu biasanya dukun. 3 jam habis fisioterapi sembuh. Ya, itu dukun. Karena saya bilang tadi sinonim daripada dukun itu adalah tabib zaman dulu. Berarti Sebelum- kita harus sebelum ada dokter. Berarti kita harus panggil fisioterapi juga nanyain tentang dukun juga. Harus kita jelasin karena di dalam undang-undang itu ada, Mas. Di dalam pasal 545 dan 546, 547 itu dijelaskan tentang pengobatan alternatif. Ada pasal-pasalnya di dalam undang-undang kesehatan. Gitu loh. Iya. Makanya saya bilang tadi sini, ayo kita Ini ada- cerdaskan bangsa. Ini harus ini sih ya, harus perlu banyak sisi sih ya. Iya. Kan nanti kalau ini kan kita baru dengar dari sisi dukun nih. Iya. Para lembaga dukun. Iya. Nah, nanti kita akan dengar lagi, mudah-mudahan di next podcast kita bisa bertemu dengan ustadz, Nah, dengan pemuka agama. tapi Nah, ustadznya yang koboi juga, Mas. Kalau nggak koboi kabur dia, Mas. Pasti. Sama pertanyaan kita benar, percaya deh sama saya. Karena udah beberapa ustadz yang saya tanya juga kabur semua dengan pertanyaan itu. Dengan dia ngeles kemana-mana gitu. Jadi tolong hadirkan ustadz-ustadz yang benar-benar ustadz ya, Mas ya. Datang ke sini benar-benar membedah Iya. itu. Kita harus panggilnya benar-benar ustadz. Iya, ustadz. Mas Raden Raka nih dari tadi belum ngomong, yang ngomong Mas Firdaus terus. Iya. Mas Raden Raka ada Gak usah jauh-jauh lah. Kemarin saya kan ada ini nggak pandangan sebulan ke depan bakal ada kejadian apa nih? di mana nih di internal. Kalau di saya ataupun di publik gitu, ataupun yang di Indonesia gitu. Ya karena gini loh. Kalau kita ngebahas sekarang permasalahannya, kayak tadi siapa pawang hujan itu, Mbak Rara. Mbak Rara melaporkan pesulap merah itu, harusnya dia berpikir juga bijak. Dan arti kata gini, ini bicara klinik, gitu. Saya ini kan Jawa ya, bicara klinik mitos. Saya kecil aja bisa ngelihat waktu itu saya punya kakek, kerisnya terbang. Dia terbang, benar. Ini bicara klinik, bicara tradisi Jawa. Coba logikanya gini, bicara sejarah cerita. Bangun candi saat itu pakai apa coba? Semen ada nggak? Terus beko ada nggak bisa ngangkat batu segitu besar ke atas itu? Logikanya. Kita berpikir kan pakai logika katanya kan. Coba pikir, apa mungkin saat itu loh, zaman purba, zaman ratusan tahun yang lalu itu, kok bisa terbentuk candi sempurna satu? Itu bicaranya katanya ceritanya itu berapa dinasti. Oke lah. Tapi apa mungkin diangkat rame-rame itu batu sebesar gunung gitu kan? Disusun rapi. Susun rapi serapi-rapinya. Seperti keajaiban Nabi Sulaiman. Nah coba, itu jangan dikesampingkan juga. Oke lah, sekarang kalau bicara BK, misalnya dia bilang katanya,
ini loh main-mainnya dukun yang jual di online. Yang jadi jual di online. Tahu nggak kamu yang kamu omongin itu ada aslinya. Betapa ganas, betapa bahayanya itu yang aslinya. Kenapa ABK itu ada? Bicara cerita lagi nih katanya. Itu orang petapa sakti atau orang sakti yang mandraguna. Tapi karena sudah takdirnya harus mati, dia mengikhlaskan itu semua. Akhirnya jadi BK. Dan itu ada aslinya loh. Jangan keris terbang itu ada aslinya loh. Jadi harus cerita paham dulu. Jangan semua dipukul rata. Nggak ada kata oknum, nggak ada kata sepihak begini begitu. Itu semua alat media sulap. Berarti keris yang ada petirnya itu beneran ada juga yang ada petirnya. Sekarang itu nggak usah jauh-jauh lah ya. Dulu di daerah Demak itu saya bicara cerita, saya membaca satu buku, baca di situ. Ada di situ warga petani susah sekali bercocok tanam karena setiap hari ada petir yang ganggu. Dan mereka nggak mau risiko daripada disambar petir ya nggak. Salah satu keturunan wali Allah, Sunan, dia ambil tuh petir Pak, tangkep, masukin dipendam di tanah, benar nggak Mas? Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo. Ya. Itu terus mau dimanain gitu, terus dibilang media sulap. Terus kalau nanti ketemu keris yang benar, bisa terbang benar, bisa berdiri benar, terus mau apa? Gimana? Yang baru bisa menciptakan alat sulap ini kan tahu orang-orang zaman sekarang. Kalau zaman dulu nggak ngerti, nggak ada cetakannya, nggak ada alat cetaknya. Kita nggak tahu gitu loh. Tapi kan yang diceritain dia orang-orang zaman sekarang. Tapi oknum. Tapi berkaitan Lihat dengan dulu. itu tetap sejarah tidak bisa Tidak bisa disampingkan. Contoh kemarin kita kan habis siaran di Bobby Bollywood ya, di Rasis sampai berdarah, silakan cross check. Hostnya sampai berdarah, muntah darah. Apakah itu juga trik? Trik, masukin alat kimia di mulutnya kan? Apakah itu trik? Tanya aja Mas. Kita nggak minta pembenaran dari Kemarin juga logika. dari Ganjil sendiri, Ya. kita udah ini kan Apakah itu? mental juga gitu. Apakah Pakai tenaga dalam mental juga. Berarti yang kemarin Mas Ya, mukul-mukul berdarah itu Betulan itu. betulan berdarah. Ya, kalau mau berdarah dari 6 tebasan logika. Orang biasa aja nih, orang biasa logika ya. Badan kamu, saya pukul pakai lidi aja deh. Tret. Merah nggak? Ada bekasnya nggak? Merah. Nah logika. Besi lu nih bos. Besi taruhlah di besi Besi tumpul. tajam. Besi taruhlah di Besi tajam. besi tumpul lah. Besi perumpamaannya besi berapa besi yang namanya besi yang tumpul dihajar ke badan Pak. Sekali aja ada bekasnya nggak? Minimal merah. Ini 7 kali loh Pak. Bukan orang biasa sekali aja udah jebol Pak. miring Gimana 7 kali? 6 kali. 6 kali. Coba logikanya di situ. dari situ. Dari mana itu coba? Ya, logikanya Mas Ata. Kalau main logika kan saya bukan pesulap merah nih. Saya kan nggak tahu. Jadi kalau ngomong orang yang pakai logika, kita berpikir pakai logika. Kalau logika, kalau yang tahu ngerti yang pelajarin trik kan pesulap merah. Kalau saya kan nggak tahu. Kalau saya kan Jadi, cuman Lah iya makanya kan trik-trik Mas tuh ada. Mas Atta juga kalau berbicara Mas masalah Atta buka baju deh. dengar lu. Ini aku pukul nih, pakai ini pada tumpul nih, tajam deh. Ada bekasnya nggak minimal merah? Ya ada. Kalau saya kan ada pasti. Apalagi dipukul pakai besi yang tumpul taruh deh. Logikanya. Jadi begini, Ada, Jangan ada. 6 kali, jangan 6 kali. 1 kali pasti saja. jadi gini bro. Ada ininya. Kalau saya kan emang nggak nggak ngelihat langsung di tempat kejadian. Iya, jadi saya juga nggak ngelihat bekas-bekasnya. Jadi kan. begini Mas Atta. Logika. Ntar lu. Jadi begini Mas Atta. Kalau berbicara Mas Atta secara logika, nggak yakin nih apa itu logika. Mas Atta juga tidak mempercayai dukun itu karena ada logika. Betul. Kan gitu. Jadi kita pembuktian terbalik. Mas Atta ini sebenarnya tidak percaya pada dukun karena ada analoginya. Ada analogi tentang dukun tadi. Berdasarkan sains kan gitu. Berdasarkan riset dan sains. Artinya di sini logika kita itu bisa diposisikan kepada siapapun. Nah, makanya saya bilang sebenarnya perdebatan ini tidak perlu dipertajam ya sebenarnya kalau menurut saya seperti Marcelo Dival dan ini bahasanya itu simpel sebenarnya. Hanya karena dia tidak menyebut oknum itu aja sih. Betul. Dan mengucap berkali-kali di media sosial bahwa dukun itu cabul dan penipu itu aja sebenarnya masalahnya. Yang menjadi karena orang Indonesia ini di seluruh Indonesia hampir 80% pernah ngerasain jasa dukun. Jadi udah ada berapa laporan tuh Mas buat Semuanya. si Marcel? Dari kita 1, 2 dari kita, dari Gus Samsudin 1, 3 dari. Dalam berapa bulan akan diproses? Akan terjadi ada penangkapan atau apa? Kalau penangkapan belum tahu kan kita belum ada gelar perkara. Jadi bisa belum jadi ada, setahun belum tentu ditangkap juga kan? Dari 2 bulan 3 bulan insya Allah udah ada. 3 bulan berarti Iya, sekarang 2 bulan 3 bulan udah sekarang ada. September, Oktober, November, Desember Iya. ditangkap nih berarti Iya, Marcel. 2 bulan paling telat 3 bulan itu udah ada. Tapi paling cepat itu sebulan depan dia udah ada. Pemanggilan. Klarifikasi, bukan ditangkap-tangkap Bukan aja mah ditangkap. ayam. Kan Berarti November, Desember langsung udah dipanggil sama polisi. enggak, bulan depan juga udah dipanggil karena klarifikasi kan. Ntar gelar perkara. Habis gelar Ya, perkara, gelar perkara ketika ini unsurnya masuk, jadi sekitar ada 7 laporan. 7 laporan. Untuk si Marcella Dival dan untuk Dr. Richard Lee kalau nggak salah 2.
Tapi kan katanya kalau dukun bisa santet. Mas tetap kenapa nggak santet aja gitu? Sebenarnya kan saya bilang Kan tadi. banyak yang nyantet juga tuh, Marcel. Coba jawab Jadi, masalah santet ya. Oh, masalah santet. Oke. Kalau pendekatan saya kan pendekatan tasawuf, sufi. Cuman saya akan memahami santet itu kan. Jadi memahami santet atau tidak itu kan harus kita mengaca pada apa yang terjadi hari ini. Kalau santet itu memang ada. Contoh gini aja, ilmu putih aja deh. Saya ngomong ilmu putih ya. Enggak, maksud saya yang Enggak, yang ditanya kenapa nggak disantet. Kenapa Marcel? Karena banyak yang nyantet tuh Iya. katanya mau. Jadi gini sebenarnya saya santet nggak itu masuk kan ke situ. itu kan tetap santet ke apa pengobatan alternatif atau apa itu medianya tetap doa. Doa juga tuh mantra-mantra artinya kan gitu. Mantra-mantra juga kan tergantung daripada ridho Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Nah, lantas kenapa hari ini si Marcel ini aman-aman saja tidak terlihat di TV? Ya kan, bukan berarti dia tidak kena santet. Mungkin dia nggak nongol di TV sekarang lagi benerin perutnya mencong gitu. Kan kita nggak tahu. Kan dia belum keluar TV sampai saat sekarang. Belum diwawancara, belum apa. Kita mungkin dia lagi sok kuat sekarang ini kan. Oh, saya masih kuat kok. Padahal di dalamnya udah ada paku gitu. Artinya di sini kita juga nggak bisa mengatakan bahwa Marcel itu aman-aman saja, tidak. Kecuali kalau Marcel dipantau oleh TVRI 24 jam tiap hari ya baru kita bisa gitu. Karena memahami itu juga kadang-kadang kita tidak bisa membuktikan kepada orang gitu loh. Contoh kayak kemarin, saya memberhentikan hujan. Raka melihat. Betul. Dalam sepersekian menit hujan itu berhenti. Itu kan Yes, nggak sir. bisa di video. Hujan itu berhenti, saya berhentikan gitu loh. Artinya Bapak di situ- sendiri? Ya, Mas saya Firdaus sendiri, sendiri saya yang sendiri yang berhentiin berhentikan gitu. Artinya di sini saya juga kan tidak bisa mengatakan bahwa itu kekuatan saya, itu karena doa kan gitu. Betul. Artinya doa. Lantaran itu kan semuanya tergantung daripada ridho Allah. Bohong kalau orang bilang gitu kekuatan setan atau iblis. Nah, ketika orang bilang kekuatan itu kekuatan iblis atau setan itu jadi musyrik. Gitu loh. Karena menyampingkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kami semuanya tetap lillahi taala. Gus ini kemarin baca orang dibacain itu kebal, itu karena izin Allah. Saya mindahin hujan karena izin Allah. Saya pernah nerawang anaknya Ridwan Kamil. Orang ribut semua nyariin anaknya Ridwan Kamil. Tapi saya terawang. Saya ada bisikan. Minggu depan baru dia muncul. Jarak 5 kilo ada tuh mayatnya di situ keluar. Bener. Saya bikin videonya di Instagram. Udah tenang, anaknya Pak Ridwan Kamil minggu depan keluar dalam jarak 5 kilo. Karena petunjuk-petunjuk itu sulit dijabarkan dan digambarkan oleh logika gitu loh. Itulah yang saya bilang. Ya, begitu ya guys ya. Jadi memang pembahasan ini kalau dibahas lagi kita akan lebih panjang lagi episode-nya. Panjang. Nggak usah gini deh. Panjang. Jadi Nggak usah. sekarang kita udah ada di akhir. Gak usah gini deh, percaya deh. Dari kita kecil aja gini. Dari zaman kita kecil aja kita mendengar, wah kalau ada besanan atau dangdutan atau acara-acara di perkampungan, kalau ada hujan, nah pasti nanti timbul ada orang yang katanya konon bisa punya kemampuan Pawang hujan. Pawang. Dari kita kecil aja itu udah ada dan itu benar terjadi. Kebetulan 10 yang saya tahu itu taruhlah 7 lah yang benar. Kan ada juga yang nggak benar. Iya. Tapi kan bukan berarti nggak benar semua. Iya, Oknum maksudnya bos. Iya, kita mengerti arah pembicaraannya dari tadi oknum, ada yang beneran, ada yang enggak, ada yang legal, ada yang ilegal. Kan tadi pembicaraannya itu dari awal. Tapi ya balik lagi kan kita di sini tidak ada memaksakan seseorang harus percaya Nah, gitu kan. betul. Keyakinan Jadi itu adalah hak misal orang. hak orang Iya, terserah orang. Misalnya betul. Mas juga walaupun ngasih tahu ke saya enggak saya harus percaya sama Mas kan. Iya, betul. Tetap kan namanya setiap orang punya kepercayaan masing-masing gitu kan. Iya, betul. Punya kepercayaan yang dia pelajari dari kecil, punya segala macam. Kita namanya kan tadi balik lagi Bhinneka Iya, Tunggal Ika. betul, Itu kepercayaan orang masing-masing. Ya di sini kita cuman bertanya dan mencari tahu apa yang kemarin viral dan lain-lain seperti itu kan. Jadi Iya, mungkin in the next episode saya akan tanya sama Ustadz sama orang. Jadi biar ada pandangan-pandangan lain Jadi juga gini Mas kan. Atta, jangan nanya kepada Ustadz. Dan Dan jangan tergantung Ustadznya juga loh. Ustadznya kan iya. ada juga yang nggak mau gitu. debat-debat. Karena banyak juga Ustadz yang salah Nah, itu menafsirkan gitu. Karena kan tugas mereka adalah memberikan Edukasi, pemahaman. Nah, kami juga mempunyai hak di dalam edukasi itu tersebut. Artinya di sini tolong hadirkan Ustadz. Kalau bahasa tidak menantang kan takutnya Ustadz itu nggak datang, benar ya? Tapi kemarin Mas Firdaus sama Jindan ditantang sama itu dokter Richard Lee nggak mau waktu ditantang. Kan beda temanya. Kalau ini kan kita nggak bicara masalah Kalau kekebalan. Ini masalah perdebatan pahaman dukun itu pahaman. tadi. Pemahaman dukun itu apa Kalau gitu. perdebatan pahaman mau, tapi kalau perdebatan kayak Enggak, dokter Richard Lee nggak mau. karena saya nggak kebal. Oh. Saya kalau yang kebal kan Jindan. Kalau Jindan, kalau Jindan kan tentang dokter Richard. Kalau saya pemahamannya tentang statement-statement saya ketika saya membela klien saya, yang saya bilang dukun itu ada. Gitu. Berarti Jindan nggak benar dong dia kebal. Kalau nggak benar saya nggak tahu kan Nggak saya bilang tergantung keyakinan. Keyakinan. Tapi kalau di Dennis kan ditusuk begini dia bengkok itunya.
Gitu loh. Secara logika kan kalau kita tusukin ke pipi, walaupun Tapi kok dia disuntik nggak mau? mungkin takut kali dia dari kecil Takut suntik. Nggak pernah suntik dari kecil. Dari kecil trauma kali dia. Ya begitulah ya guys. Di sini nggak ada yang maksa orang untuk percaya atau apapun. Di sini kita bertanya ke Mas Firdaus dan melihat apa yang lagi situasi yang viral sekarang. Kemarin juga sempat kita ngobrol sama Marcel, sama Mas Firdaus. Nanti akan ngobrol sama Ustadz, ke orang-orang yang tepat di bidangnya. Terima kasih Mas Firdaus sudah datang, Gus dan Mas Raden Raka. Semoga semuanya berjalan pulang ke rumah dengan sehat. Alhamdulillah. Terima kasih. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada podcast Atta Halilintar. Ini